Ini adalah seorang nabi ya, Pendeta? Seorang nabi dan tokoh besar lah ya di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Perjanjian ya. Lama. Bahkan ada bukunya sendiri ya, Pendeta? Ada kitabnya sendiri yang ditulis oleh dia sendiri. Yang ditulis oleh dia sendiri. Ditulis oleh dia. Arti namanya itu orang yang ditunjuk Tuhan. Orang yang ditunjuk. Iya, jadi whom Jehovah has appointed. Wah, Ya, jadi orang yang ditunjuk Tuhan. Dan namanya cocok banget dengan kehidupan dia. Oh, oke. Sangat cocok, memang dia itu orang yang ditunjuk Tuhan. Karena the YP prophet. YP itu artinya kalau bahasa kita mungkin kalau di slang cengeng gitu ya. Cengeng. Nabi yang suka menangis, cengeng. Tapi ada alasannya. Ada alasannya. Dia melayani Tuhan sebagai nabi kurang lebih 40 tahun. Dan di dalam 40 tahun pelayanannya, dia ada di bawah 5 pemerintahan raja yang berbeda. Shalom teman-teman Faithbook, login lagi di Faithbook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman semua dalam lindungan dan berkat Tuhan. Seperti biasa di Faithbook, kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi, tapi saat ini aku tidak sendiri, aku sudah ditemani dengan Pendeta Heinze. Pendeta, apa kabar Pendeta? Shalom. Shalom Pendeta. Kabar baik ya? Kabar baik, puji Tuhan. Tuhan. Keluarga? Istri sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua, puji Tuhan. Semoga juga teman-teman Faithbook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan sehat dan juga tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, seperti biasa nih teman-teman, sebelum kita memulai episode kita, ada beberapa hal ya Pendeta yang akan kita lakukan, yang akan kita ajak teman-teman untuk lakukan. Yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Faithbook ini, dan juga teman-teman kalau misalnya nih ada ini ya Pendeta, request-requestan ya, tokoh-tokoh Alkitab yang mau dikulik ya. Yang mau dikulik, yang penasaran sih siapa sih nih tokoh Alkitab ini, silahkan teman-teman leave komentar di bawah. Nantinya akan ada Pendeta Heinze ataupun narasumber-narasumber lainnya yang akan membahas tokoh Alkitab tersebut. Nah, Pendeta, kita langsung masuk aja nih Pendeta. Langsung masuk aja ya, nggak perlu banyak hint-hintnya ya. Nggak perlu banyak hint-hint. Tokoh Alkitab kita di episode kali ini adalah seorang nabi ya Pendeta? Seorang nabi dan tokoh besar lah ya di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Bahkan ada bukunya sendiri ya Pendeta? Ada kitabnya sendiri yang ditulis oleh dia sendiri. Yang ditulis oleh dia sendiri. Ditulis oleh dia sendiri. Kita langsung spill aja kali ya Pendeta. Arti namanya dulu kali. Arti seperti namanya biasa boleh, ya. Arti namanya itu orang yang ditunjuk Tuhan. Orang yang ditunjuk. Iya, jadi whom Jehovah has appointed. Wah, jadi orang yang ditunjuk Tuhan. Dan namanya cocok banget dengan kehidupan dia. Oh, oke. Sangat cocok, memang dia itu orang yang ditunjuk Tuhan. Kita langsung spill aja kali ya Pendeta. Langsung sebut nama ya. Kita sebut nama tokoh Alkitab yang akan kita bahas kali ini adalah Pendeta, silakan. Nabi Yeremia. Nabi Yeremia. Yang arti namanya tadi apa? Whom Jehovah has appointed. Orang yang telah ditunjuk Tuhan. Nah, Nabi Yeremia ini, jadi di Perjanjian Lama kita udah pelajari ya, mungkin teman-teman Facebook masih ingat, di Perjanjian Lama itu ada tulisan yang disebut Nabi Besar atau Major Prophet, atau juga Nabi kecil atau Minor Prophet. Yeremia kira-kira masuk di major atau minor? Major lah. Major ya, karena major dan minor itu bukan berdasarkan bobot tulisan, tidak. Bukan berdasarkan tinggi badan atau apa, tidak. Tapi major dan minor ini hanya berdasarkan pasal-pasal yang ditulis. Pasal-pasal yang ditulis. Dan Yeremia seperti Yana tadi bilang, masuk dalam major prophet karena ada 52 pasal yang ditulis di kitab Yeremia. Jadi itu dia. Jadi itu arti dari major prophet. Nah, selain itu Pendeta, kan Nabi Yeremia ini dia itu tinggal di zaman kapan sih Pendeta? Oh iya, jadi Nabi Yeremia ini mendapatkan panggilan kenabian dia itu atau menjalani kenabiannya itu saat pemerintahan ke-13 Raja Yosia. Raja Yosia kita tahu adalah raja yang benar atau jahat di mata Tuhan. Raja yang benar di mata Tuhan. Ya, jadi raja yang benar di mata Tuhan. Nggak banyak ya raja yang benar di mata Tuhan. Dan ini ada di kerajaan Yehuda. Kita ketahui bersama saat itu Israel terpecah dua. Ada kerajaan Israel, ada kerajaan Yehuda. Nabi Yeremia melayani untuk kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan Raja Yosia di tahun yang ke-13. Di tahun yang ke-13. Selain itu, Pendeta, aku sempat dapat contekan dari
Nabi Yeremia itu ada sebutannya pendeta. Iya, Terkenalnya tapi kayak kurang baik gitu. Apa iya, itu pendeta? Iya. Jadi Nabi Yeremia ini dikenal the YP prophet. YP itu artinya kalau bahasa kita mungkin kalau di slang cengeng gitu ya. Nabi yang suka menangis, cengeng. Tapi ada alasannya. Ada alasannya. Di mana kalau kita lihat di Alkitab kita, Perjanjian Lama khususnya, setelah kitab Yeremia adalah kitab yang namanya kitab Ratapan. Nah, kitab Ratapan ini juga ditulis oleh Yeremia. Di mana saat Raja Yosua meninggal, di pekuburan kerajaan itu, Yeremia membuat syair-syair yang nantinya dirangkum dalam kitab Ratapan. Namanya saja sudah Ratapan, berarti ada apa? Menangis, ya kan? Nah, kita bisa lihat buktinya bahwa Nabi Yeremia yang menulis kitab Ratapan. Ya, kita baca ya, yang boleh tolong baca di dalam 2 Tawarik pasal 35 ayat 25. Oke. Nah, tapi sebelum aku akan bacakan, mungkin kita istirahat sebentar. Oke, segmen berikutnya ya. Di segmen berikutnya, kita akan bacakan tentang Nabi Yeremia. Pasti teman-teman udah pada penasaran, tapi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, pendeta di segmen sebelumnya kita terhenti nih, pendeta. Iya, terhenti sampai di Nabi Yeremia ini disebut Nabi yang cengeng. Alasannya kenapa disebut Nabi yang cengeng? Tadi sudah saya jelaskan juga teman-teman bahwa selain kitab Yeremia, Nabi Yeremia juga menulis kitab Ratapan. Ya, yang ada di Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita lihat nih di dalam 2 Tawarik pasal 35 ayat 25. Teman-teman Facebook juga boleh buka Alkitab. 2 Tawarik 35 ayat 25. Apa yang dibilang di situ? Kita sama-sama bacakan. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini, semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Iya, jadi teman-teman Facebook bisa dilihat di sini ya, bahwa memang Yeremia lah yang menulis kitab Ratapan. Dan kitab atau syair-syair di dalam kitab Ratapan itu menjadi lagu wajib dalam liturgi pada saat itu ya. Semua dikatakan laki-laki, wanita menyanyikan lagu itu. Memang awalnya untuk meratapi kematian raja yang benar di mata Tuhan itu Yosia. Tetapi nantinya dikatakan di ayat itu menjadi lagu wajib. Turun-temurun ya bagi orang Israel saat liturgi atau di dalam kebaktian. Nah, teman-teman Facebook, secara pribadi saya mau mengatakan bahwa Nabi Yeremia ini banyak istimewanya. Oh, kenapa teman-teman? Ya, nanti kita akan lihat nih satu-satu ya. Kita tadi udah lihat disebut Nabi Cengeng. Kita istimewa. Kedua, telah ditunjuk Tuhan. Dari arti namanya aja udah istimewa banget ya. Orang yang ditunjuk, yang telah ditunjuk Tuhan. Jadi dalam segmen-segmen ini, segmen sekarang dan segmen berikut, kita akan lihat keistimewaan Nabi Yeremia di dalam tugas pelayanannya, dan ini dapat juga menjadi keistimewaan buat kita sebagai umat Tuhan dewasa ini. Tadi kita udah catat ya, keistimewaan pertama dari segi arti nama, yang kedua adalah julukan. Ya, Nabi Cengeng atau Nabi Peratap ya, Nabi Peratap. Nah, kita akan lihat keistimewaan berikutnya. Nah, yang ketiga ini keistimewaannya adalah Nabi Yeremia dikenal dapat julukan juga Nabi 5 Raja. Nabi 5 Raja. Maksudnya Nabi 5 Raja. Jadi Nabi 5 Raja ini artinya dia melayani Tuhan sebagai nabi kurang lebih 40 tahun. 40 tahun. Dan di dalam 40 tahun pelayanannya, dia ada di bawah 5 pemerintahan raja yang berbeda. Yang pertama Yosia, lalu Yoas, Yoyakim, baru Zedekia. Nah, kita tahu pada zaman Raja Zedekia lah ditaklukkan ya oleh apa? Oleh Babel. Ya, oleh Babel. Jadi dia disebut Nabi 5 Raja. Karena dia melayani Tuhan selama 40 tahun di bawah pemerintahan 5 raja yang berbeda. Dalam arti 5 raja terakhir, ya kan? Kerajaan Yehuda sampai nanti pembuangan di mana? Di Babel. Atau mereka ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar, ya, Raja di Babel. Nah, itu dia. Nah, lalu pendeta, kalau kita mau baca nih mengenai Nabi 5 Raja atau Yeremia ini, kita baca di mana? Oh iya, sudah pasti kita lihat di kitab Yeremia. Ya, jadi teman-teman Facebook boleh buka Alkitab di kitab Yeremia. Kita mulai di pasal 1 ayat 1 sampai 3. Nah, Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai 3. Aku bacakan. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin.
Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Iya, jadi di sini di 3 ayat pertama ini, di pasal pertama kitab Yeremia dijelaskan ya panggilan, lalu latar belakang. Yeremia latar belakang itu keluarga imam ya, tinggal di Anatot, jadi keluarga imam, jadi nggak sembarangan. Ada nabi kan, ada yang dari gembala seperti Amos, dia tuh dari gembala ya. Lalu Nabi Yesaya, kalau kita lihat bangsawan, berusia 17 tahun dia dipanggil Tuhan menjadi nabi. Nah, kalau Yeremia ini adalah dari keluarga imam. Tadi saya sudah jelaskan 5 raja ya, yang disebut 3. Yang 2 tidak disebut karena pemerintahnya tidak lebih dari 1 tahun. Yoas dan Yoyakim, tidak lebih dari 1 tahun mereka berkuasa. Jadi tidak disebut di sini, tapi dalam sejarah nama mereka tersebut ya, nama mereka tersebut. Nah, itu dia. Selain itu pendeta, selain Nabi Cengeng, 5 raja, 5 apalagi keistimewaan? 5 raja, terus anak imam ya, atau keturunan imam. Apalagi keistimewaan dari keistimewaan berikutnya ini berkaitan dengan panggilan kenabian dia. Berkaitan sih dengan nama dia sih sebenarnya. Yang tadi kita sudah jelaskan, orang yang telah ditunjuk Tuhan ya. Nah, baik, kita lihat sekarang di ayat 4 dan 5. Masih di pasal pertama. Pasal pertama, Yeremia 1 ayat 4 dan 5, dengan judul perikop, Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini luar biasa. Ini keistimewaan yang utama dari Nabi Yeremia. Ya. Sangat sedikit tokoh Alkitab yang disebut seperti ini. Ya kan? Bahwa sejak dalam kandungan, ya, bahkan sebelum engkau ada, aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Ya. Bukan cuma satu loh, bangsa-bangsa. Nanti kita akan lihat nih, bangsa-bangsa siapa aja nih, ya, selain bangsa Yehuda dan Israel. Ya. Jadi kita lihat di sini, teman-teman Facebook, inilah sekali lagi saya katakan keistimewaan utama Nabi Yeremia. Ya, dari segi person dia, dan juga panggilan kenabian dia. Dia sudah dipanggil menjadi nabi Tuhan sebelum dia lahir, istilahnya, ya kan? Dikatakan sebelum membentuk engkau dalam rahim ibumu, ya kan? Aku telah menetapkan engkau menjadi apa? Nabi bagi bangsa-bangsa. Ini istimewa. Selain Tuhan Yesus pastinya, yang sudah diucapkan ke orang tuanya sebelum lahir, hanya sangat-sangat sedikit ya tokoh Alkitab yang seperti Yeremia. Mungkin kita bisa ingat Simson. Ya, Simson kan disebut ya oleh malaikat kepada Manoah, ayahnya, bahwa anak ini seperti ini, tidak boleh kena cukur rambut, tidak boleh minum anggur, sebagai akan menjadi hakim ya. Lalu siapa lagi? Saya pikir hanya sedikit sih, ya, hanya sedikit. Termasuk Raja Kores. Raja Kores juga disebut sudah ditetapkan untuk menjadi raja yang menaklukkan bangsa-bangsa. Nah, Nabi Yeremia dikatakan, aku sudah menetapkan engkau sebagai nabi sebelum kau ada. Jadi bayangkan ya, jika kita seperti Yeremia saat Tuhan ngomong begitu, saya yakin sih pasti ada kebanggaan yang luar biasa. Karena yang menetapkan kita bukan manusia, bukan presiden, bukan menteri gitu loh. Bukan orang tua kita, tapi siapa dikatakan? Tuhan. Dan Tuhan langsung yang ngomong, aku telah menetapkan engkau. Nah, dengan privilege seperti itu, apakah Nabi Yeremia ini, atau Yeremia ini, menerima panggilan itu pertama kali? Nah, kita lihat di ayat selanjutnya, 6-8, masih di pasal 1. Pasal yang 1. Aku bacakan. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ya, jadi teman-teman Bapak, kita lihat di sini ya. Walaupun sudah dikasih privilege yang begitu hebat ya, motivasi yang begitu hebat dari Tuhan langsung loh, ini percakapan antara Yeremia dan Tuhan kan, bahwa aku sudah menetapkan engkau sebagai nabi sebelum engkau ada. Tapi Yeremia discourage juga ya, nggak pede juga gitu. Sampai dia bilang, saya nggak pandai bicara dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, kalau saya sudah pilih, kalau saya sudah tetapkan, pergi. Saya pikir ini bagus juga aplikasi buat kehidupan kita, umat Tuhan, khususnya orang-orang muda. Karena biasanya orang-orang muda kalau bicara pelayanan, bukan berarti orang tua nggak ada alasan, banyak juga alasan, tapi orang-orang muda mungkin lebih variatif kali alasannya ya. Masih muda lah, belum punya pengalaman lah, belum cukup pengetahuan lah, dan sebagainya.
Ya, ini motivasi bagus. Karena pada saat Yeremia katakan, aku nggak pandai bicara. Kurang lebih kata-katanya sama kayak Musa ya. Saya dipanggil, saya nggak pandai bicara. Tapi waktu itu Tuhan katakan, ini ada Harun sebagai juru bicara. Tapi kalau sekarang, engkau sebagai nabi. Karena nabi itu artinya itu adalah juru bicara Allah. Jadi nabi itu adalah juru bicara Allah. Jadi bayangkan ya kalau secara manusia biasa, orang yang mau ditunjuk jadi jubir, bilang saya nggak pandai bicara, nggak usah jadi jubir lah, karena jubir itu kan harus banyak bicara, harus jago bicara, harus meyakinkan orang yang diajak bicara, kan namanya jubir, ya kan? Tapi Yeremia, pada saat Yeremia katakan saya nggak pandai bicara, Tuhan mau suruh saya menjadi nabi. Nabi itu adalah juru bicara Allah. Saya nggak pandai bicara, tapi Tuhan katakan apa? Kalau sudah ditetapkan, jalani. Kalau sudah disuruh, pergi, kata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menyertai. Karena kan Yeremia ditetapkan sama Tuhan sendiri sebagai nabi bagi bangsa-bangsa, ya. Dan itu dilakukan oleh Yeremia. Yeremia menerima panggilan itu. Jadi kita lihat di sini teman-teman Facebook, khususnya orang-orang muda, ya, pengalaman yang bagus nih dari segi pelayanan, panggilan pelayanan pertama ini, di mana walaupun mungkin ada keraguan kita, tapi kalau kita sudah dipanggil Tuhan untuk melayani, ya kan? Kita harusnya termotivasi untuk itu. Ya, kita siap walaupun pasti ada kekurangan. Jangankan orang muda, kami saja, saya saja yang pendeta yang sudah berusia senior, ya, saya pun punya banyak kekurangan. Tetapi bukan berarti itu menghalangi kita merespon panggilan Tuhan. Karena ingat, panggilan Tuhan itu adalah kita menjadi alatnya yang sederhana. Karena yang mulia itu hanya siapa? Hanya Tuhan kan. Kita hanya mendukung Tuhan yang mulia itu melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan, kesempatan dan pelayanan kita. Nah, itu hal yang paling istimewa, keistimewaan utama dari Nabi Yeremia, yaitu dari segi panggilannya, ya, dari segi panggilannya. Ya. Lalu setelah itu pendeta, setelah panggilan itu ada apa lagi? Ada lagi nih yang istimewa. Ya, makanya saya bilang tadi di awal, Nabi Yeremia saya anggap orang istimewa. Tanda kutip ya, istimewa. Bukan berarti Nabi lain tidak istimewa, semua istimewa. Tapi dia banyak banget istimewanya. Ya. Yang berikutnya kita lihat di Yeremia 36 ayat 32. Teman-teman boleh buka Alkitab di Yeremia pasal 36 ayat 32. Aku bacakan ya, pendeta? Silakan. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, Raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Menarik ya, ada nama baru tuh di situ. Ya. Itu siapa? Baruk. Dan Baruk itu apa? Juru tulis. Juru tulis siapa? Yeremia. Jadi luar biasa, saya pikir nggak ada nabi yang tercatat di dalam Alkitab yang punya sekretaris pribadi. Ya kan? Cuma Yeremia, makanya ini istimewa banget Yeremia ini. Ya kan? Udah panggilannya istimewa, julukannya juga istimewa, kehidupan pelayanannya di bawah 5 raja juga pasti istimewa. Sekarang dia punya lagi sekpri, gitu kan? Sekretaris pribadi gitu. Itu yang bernama Baruk, yang menulis sebagian lah istilahnya. Aja Yeremia mendikte, lalu Baruk yang apa? Menulis kitab itu. Jadi luar biasa ya, istimewa banget. Seorang nabi pada zaman dulu sudah punya apa? Sudah punya sekretaris pribadi atau juru tulis pribadi. Nah, pendeta, kan ini kita sudah bahas mengenai keistimewaan dari Nabi Yeremia. Dan pastinya ada dong tujuan atau maksud Tuhan kenapa Nabi Yeremia itu yang dijadikan sebagai nabi yang nantinya dia akan walaupun ujung-ujungnya akan masuk ke dalam pembuangan Babel. Tapi apa sih sebenarnya pendeta tujuan dari Tuhan mengutus Nabi Yeremia? Ya, jadi kalau kita lihat di dalam keseluruhan kitab Yeremia, paling sedikit ada 3 tujuan. Paling sedikit ya. Ada 3 tujuan. Yang pertama, ini pasti yang utama, adalah apa? Yeremia, keberadaan Yeremia, dia menerima panggilan kenabian dari Tuhan itu untuk mendukung atau menguatkan reformasi yang dijalani oleh Raja Yosia. Tadi kita sudah bilang, Raja Yosia adalah salah satu dari sedikit raja-raja Yehuda yang benar di mata Tuhan. Ya kan? Dan kalau kita baca kisah hidup Yosia di 2 raja-raja di Tawarik ya, kita bisa lihat di situ Yosia pada saat dia menjadi raja di usia muda ya, di usia muda dia menjadi raja, hal pertama yang dia lakukan adalah apa? Dia membacakan isi hukum atau kitab Taurat di Ka'bah di hadapan seluruh rakyat dan semua pembesar-pembesar istana. Sehingga pada saat itu dibacakan dengan lantang ya,
orang-orang menangis, mengingat kembali apa perintah Tuhan, apa isi Taurat Tuhan. Ya, jadi itu reformasi yang luar biasa. Nggak cukup sampai di situ aja, dia juga menghancurkan kuil-kuil Baal, tempat-tempat pengorbanan bagi Baal-Baal. Nah, hal yang begitu besar yang dilakukan ya oleh seorang raja yang begitu muda, tentunya bukan satu tugas yang mudah. Dia muda, bukan melakukan tugas yang mudah jika dia tidak didukung oleh seseorang yang memiliki kerohanian yang tinggi. Ya kan, yang menjadi juru bicara Allah, yaitu siapa? Nabi. Dalam hal ini adalah Nabi Yeremia. Jadi tujuan pertama, paling sedikit ya, saya katakan ada 3 ya. Tapi tujuan utama pertama ini, yang utama adalah mendukung atau menguatkan reformasi rohani yang dibangun atau yang sedang dijalani oleh Raja Yosia. Walaupun ujung-ujungnya tetap sih bangsa Yehuda termasuk Israel ditaklukkan oleh Babel, Raja Nebukadnezar. Tapi bukan di situ intinya. Intinya adalah bagaimana Yeremia, dalam hal ini tokoh utama kita Yeremia, menjalani tugas kenabiannya dengan setia. Walaupun banyak sekali tantangan yang dihadapi, ya banyak sekali. Nah, tadi pendeta sudah sebut bahwa reformasi dari Nabi Yeremia ini menemani Yosia lah dalam tanda kutip dalam reformasi ya, pendeta. Terus tadi ada satu. Yang kedua, pendeta, apa? Kalau begitu yang kedua dan yang berikutnya, bagaimana kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Ya, di segmen berarti selanjutnya. Setelah ini kita akan bahas ya, pendeta. Kita akan bahas yang kedua dan yang ketiga. Dan keistimewaan lain Yeremia. Masih ada istimewa lainnya. Oke, jadi teman-teman Facebook, kita akan bahas nih lagi reformasi dari seorang Yosia yang ditemani dengan Nabi Yeremia. Nah, tapi di segmen selanjutnya, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta, tadi kita di segmen sebelumnya, kita terhenti di Nabi Yeremia menemani reformasinya Yosia. Tujuan pertama. Paling sedikit ada 3. Tujuan pertamanya adalah mendukung reformasi kerohanian yang dilakukan oleh Yosia. Tadi sempat saya sudah singgung ya, apa yang dilakukan, membaca kitab isi Taurat di hadapan seluruh rakyat dan juga pembesar-pembesar istana, menghancurkan kuil-kuil juga ya, itu dilakukan oleh oleh Raja Yosia ya. Lalu yang berikutnya juga yang dilakukan Raja Yosia adalah raja mengamarkan ya melalui Nabi Yeremia, jika apa yang dikatakan di dalam kitab Taurat tidak dilakukan, akan terjadi malapetaka besar. Jadi Raja Yosia meminta seluruh rakyat dan semua pembesar untuk mengadakan puasa dan berdoa. Puasa dan berdoa. Nah, itulah tujuan pertama tadi, bagian dari rangkaian tujuan pertama. Nah, kalau tujuan kedua, tujuan keduanya adalah Tuhan memberikan tugas kepada Nabi Yeremia ini untuk menjaga kebenaran yang dimiliki oleh bangsa Yehuda itu sampai raja-raja berikutnya. Jadi bukan cuma di Yosia, tugasnya nggak stop sampai di Yosia, tapi menjaga kebenaran Tuhan itu untuk dijalani oleh raja-raja setelah Yosia, yang kita tahu ada 4 raja setelah Yosia. Itu yang kedua, ya, yang kedua. Nah, ini kita di dalam yang kedua ini, salah satu kebenaran yang dijaga ya adalah kebenaran atau kekudusan hari Sabat. Salah satu kebenaran yang mau diingatkan di pekabaran Nabi Yeremia ini kepada raja-raja selanjutnya. Itu apa? Kebenaran atau kekudusan hari Sabat. Itu kita bisa lihat di Yeremia 17 ayat 24 dan 25. Teman-teman Facebook bisa buka Alkitab Yeremia 17 ayat 24 25. Kita sama-sama baca Yeremia 17 ayat 24 dan 25. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas takhta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka, orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan
dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Jadi tadi saya sudah sampaikan ya bahwa raja atau dan nabi juga mengatakan kalau tidak dituruti akan ada malapetaka. Mereka disuruh berdoa, berpuasa, bertobat lah ya, harus lakukan hal tersebut. Nah, salah satu hal untuk menjaga kebenaran itu dari raja ke raja selanjutnya adalah tentang kekudusan hari Sabat. Karena kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya di pasal 17 itu dikatakan pada saat itu begitu banyak umat Tuhan saat itu melanggar kekudusan Sabat dengan apa? Membiarkan pintu kota terbuka di setiap saat sehingga orang lalu lalang, berdagang dan sebagainya. Sehingga Tuhan katakan tutup itu, ya kan? Jaga itu. Jaga kekudusan hari Sabat itu. Itu adalah salah satu bagian dari kebenaran yang harus dipertahankan oleh raja-raja selanjutnya setelah apa? Setelah Raja Yosia. Jadi diingatkan, ya diingatkan. Nah, yang ketiga ya yang ketiga ini adalah bagaimana Yeremia menjadi contoh atau teladan tentang kesetiaan atau penurutan pada Tuhan bagi seluruh orang Yehuda pada saat itu. Walaupun tadi saya sudah bilang di awal, kok sepertinya gagal ya pendeta karena kan ujung-ujungnya takluk juga sama Raja Nebukadnezar. Ujung-ujungnya ditawan juga. Ya, tapi kita bisa lihat di sini bahwa memang kita kalau lihat secara umum, kita lihat seperti seolah-olah semua orang Yehuda jahat. Semua orang Yehuda itu jatuh dalam dosa. Semua orang Yehuda itu memberontak. Padahal tidak, walaupun tidak tersebutkan. Tentunya kita masih ingat cerita saat Nabi Elia ya. Kita sedikit aja ya, mengulik sedikit Nabi Elia. Pada saat dia mau mati saja karena dikejar oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Ya. Nabi Elia saat itu kewalahan dengan apa yang dilakukan Isabel, khususnya Isabel ya, dan Raja Ahab. Sehingga dia minta mati aja. Jadi apa yang dilakukan Nabi Elia dengan segala kehebatannya itu nggak dianggap. Nah, ini kebalikannya dengan Nabi Yeremia. Makanya tadi saya bilang tujuan ketiganya adalah menunjukkan, Tuhan mau menunjukkan kehidupan kesetiaan Yeremia bukan hanya buat orang Yehuda, tapi juga buat tanda kutip musuh-musuh atau orang-orang di luar orang Yehuda. Nah ini kita bisa lihat, dan ini bagian dari keistimewaan berikut dari Nabi Yeremia. Nah, kita lihat di dalam Yeremia 39 ayat 11 sampai 14. Yeremia 39 ayat berapa, Sari? 39 ayat 11 sampai 14. Ayat 39 ayat 11 sampai 14. Aku bacakan ya, pendeta. Ya. Perintah Nebukadnezar untuk melindungi Yeremia. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar, Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal bunyinya. Bawalah dan perhatikanlah dia. Janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebusyazban, kepala istana, dan Nergal-Sarezer, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Keistimewaan berikut ini benar-benar istimewa ya. Ya, tadi kita katakan ya, tidak semua orang Yehuda pada zaman itu berbuat dosa. Benar. Ya, seperti tadi saya singgung lagi Elia. Pada saat Elia katakan cuman saya yang bekerja buat Tuhan, cuman saya yang benar, cuman saya yang tidak menyembah Baal, Tuhan katakan ada 7.000 orang lain yang tidak menyembah Baal. Nah, hal yang sama juga terjadi pasti di kehidupan Yeremia. Nggak semualah orang Yehuda itu jahat semua. Pada zaman itu ya, nggak semualah memberontak, nggak semualah melawan perintah Tuhan, nggak semualah tegar tengkuk. Adalah yang setia juga sama Yeremia. Tapi memang tokoh utamanya adalah Yeremia sebagai juru bicara Tuhan. Nah, kita lihat di sini, kekaguman bukan hanya dari internal, dari eksternal, bahkan dari musuh. Kalau Nabi Elia tadi ya kita singgung sedikit, musuhnya Isabel sama Ahab nggak anggap dia punya kenabian dan apa yang dia lakukan, tapi Raja Nebukadnezar luar biasa. Dikatakan ya kan bahwa raja minta supaya apa? Yeremia itu apa? Dilindungi. Ya kan? Raja minta Yeremia itu dijaga. Ini kan, saya nggak tahu ya, apa ada tokoh di Alkitab pada saat terjadi peperangan, ditawan, lalu raja meminta supaya orang itu jangan diapa-apakan. Itu orang. Kenapa? Pertanyaannya adalah, secara logika ya teman-teman Facebook, kenapa Raja Nebukadnezar melindungi ya Nabi Yeremia? Kenapa ya? Padahal kan dia tahu itu Nabi Tuhan kan, dan dia tahu Nabi itu kan
sangat prestis jabatannya di bawah raja saat itu kan. Tokoh-tokoh yang paling prestis itu pada zaman dulu ya raja atau kan nabi. Dan kalau nabinya misalnya dibunuh kan hancur udah mereka punya mental kan. Tapi kok ini malah nabinya dilindungi, dijaga, diakomodasi, dikasih ini supaya nabi tetap tinggal di tengah-tengah rakyat dan sebagainya. Padahal Nebukadnezar kan tahu itu nabi loh. Omongan dia kalau diprovokasi gitu ya kan bisa jadi apa? Menjadi hal yang apa? Yang tidak baik kan buat Nebukadnezar kalau Nabi Yeremia memprovokasi umat supaya lawan ceritanya, ya kan? Nah, kita tentunya juga ingat nih ya, perbandingan sedikit lagi nih. Di Perjanjian Baru kita ingat kehidupan Yohanes Pembaptis. Dia kan ditangkap tuh sama Raja Herodes. Beberapa waktu lalu kita udah pernah ya, Antipas ya, episode Herodes Antipas. Di mana Herodias, istrinya tuh mau bunuh, istrinya Raja Herodes sebenarnya mau bunuh Yohanes Pembaptis karena omongannya yang tidak mengenakan untuk mereka. Tapi dikatakan di ayat di Markus pasal 6 itu bahwa apa? Herodes melindungi Yohanes Pembaptis karena dia tahu bahwa Yohanes Pembaptis orang benar, orang kudus datang dari Tuhan dan dia senang mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Kurang lebihnya mungkin sama ya dengan yang terjadi antara Nebukadnezar dengan Yeremia. Walaupun dia raja kafir, ya, walaupun Daniel belum cerita Daniel belum tuh ya, Sadrak Mesak Abednego belum ya. Tapi dari situ Nebukadnezar sudah melihat teladan kebenaran, makanya dia lindungi. Dia tahu kok Nabi itu kalau bersabda itu rakyat bisa melawan dia, tapi malah dia tempatkan Nabi Yeremia di tengah-tengah rakyat. Dia kasih apa yang Nabi Yeremia mau. Bahkan dia katakan kepada panglimanya jangan diapa-apain, jangan berbuat macam-macam sama dia. Dia nabi. Nah, dari cerita ini, kalau masuk ke cerita Daniel, kalau masuk ke cerita Sadrak Mesak Abednego, itu enggak, istilah apa? Enggak tiba-tiba tuh iman Nebukadnezar berkobar saat itu. Ini sudah di-maintain sejak kapan? Sejak zaman Nabi Yeremia. Di mana dia melindungi nabi. Karena kisah ini tentunya sebelum kisah dapur api, Sadrak Mesak Abednego, di mana akhirnya Nebukadnezar katakan Allahmu Allah yang benar. Saat itu jauh sebelum Daniel menafsirkan mimpi, isi dan mimpinya. Nebukadnezar kita tahu ya mimpi patung itu ya. Sebelum itu juga kan. Nah, lalu dia katakan, wah iman Allahnya Daniel paling besar. Nah, sebelum itu Nebukadnezar sudah melakukan sesuatu. Yeremia di dalam pelayanan kenabiannya sudah memberikan satu gambaran yang beda gitu loh. Untuk Nebukadnezar, untuk Nebukadnezar itu aware, untuk Nebukadnezar itu sadar gitu loh. Ada kuasa yang lebih hebat daripada kuasa dewa-dewa yang dia sembah. Ya kan? Nggak tiba-tiba karena Daniel menafsirkan mimpi, Allahnya Daniel. Melihat Sadrak Mesak Abednego fireproof, ya kan? Tahan api, Allahnya. Enggak. Tapi ini sudah diawali dari apa? Dari pelayanan Nabi Yeremia. Makanya terbukti banget. Raja katakan hal sama seperti Herodes kan melindungi Yohanes Pembaptis karena Herodes tahu ini orang benar, orang kudus. Herodes senang mendengarkan khotbah dari Yohanes Pembaptis. Ya kurang lebih hal yang sama dengan Nebukadnezar. Nebukadnezar tahu ini nabi Tuhan, ini nabi Allah nih, Allah yang berkuasa nih, Allahnya Israel yang hebat itu, ya kan? Ini nabinya orang benar ini. Jangan sampai kita apa-apain dia, jaga dia, lindungi dia, kasih dia mau di mana tinggal di mana aja kasih dia. Dan Yeremia minta tinggal di tengah-tengah rakyat, itu pun dikasih. Menunjukkan Nebukadnezar sangat percaya dengan sosok siapa? Yeremia sebagai nabi Tuhan. Sebagai nabi Tuhan. Wah, ini istimewa banget ya. Istimewa sekali Pendeta. Banyak istimewanya. Nabi Yeremia ini. Tapi Pendeta, aku punya satu pertanyaan. Mungkin kita balik lagi dari awal. Maksudnya, pertanyaanku menyangkut ketika Tuhan memanggil Yeremia untuk melayani. Dan punya ini Nabi Yeremia dengan responnya bahwa dia nggak pandai berbicara Pendeta. Tapi yang aku ingin tanya ke Pendeta, saat ini bukan saat ini, dulu Nabi Yeremia itu dia kan langsung Tuhan berbicara padanya. Appointed sesuai namanya, ditunjuk. Langsung ditunjuk dan Tuhan itu langsung berbicara kepada Nabi Yeremia untuk melakukan pelayanan. Nah, kalau kita nih Pendeta, di kehidupan kita saat ini kan kita mungkin bukan mungkin lagi, kita udah Tuhan nggak langsung berkomunikasi dengan kita. Betul. Nah, kira-kira nih Pendeta, pertanyaanku adalah bagaimana kita mengetahui bahwa panggilan pelayanan itu betul-betul dari Tuhan, Pendeta?
kan kadang kita bisa bilang tanda-tanda itu bukan cuma Tuhan saja yang bisa buatkan, pendeta, tapi juga musuh kita pun bisa melakukan tanda-tanda. Nah, kira-kira pendeta, di zaman kita sekarang ini yang tidak bisa mendengar langsung suara Tuhan, literally tidak bisa mendengar langsung, itu gimana caranya? Ya, kita tarik dulu ya pada zaman Yesus. Saat Yesus melatih murid-murid dan 70 murid lainnya, selain 12 murid ya, selain Petrus dan kawan-kawan, para rasul kita sebut, dan 70 murid lainnya ya, sebelum Yesus naik ke surga. Yesus melatih itu yang disebut dengan discipleship, pemuridan. Di mana jelas sekali Yesus katakan di Matius 28 ayat 18-20, pergi, ajarkan, baptiskan. Aku akan berserta. Lalu sebelum dia naik ke surga, menjelang dia naik ke surga, di Kisah Para Rasul pasal 1, ayat 8, Yesus katakan apa? Kamu semua akan menjadi saksiku. Itu bukan hanya kepada para rasul. Walaupun memang literal rasul di situ. Tapi itu juga bagi para murid-murid di luar rasul, dan juga bagi kita sekarang juga. Kenapa Yesus katakan menjadi saksi? Yesus nggak bilang, kamu harus jadi rasulku. Atau kamu nggak jadi pengkhotbahku. Kamu nggak menjadi pengajar Alkitabku. Tapi dia bilang saksi. Karena mungkin rasul, ada yang terpilih, ada yang tidak terpilih. Menjadi pengkhotbah, nggak semua orang juga bisa berkhotbah. Mengajarkan Alkitab, nggak semua juga orang bisa mengajarkan Alkitab. Tapi, semua orang bisa apa? Bersaksi. Maka dari itu, panggilan kita saat ini adalah panggilan bersaksi. Baik kita bicara atau bersaksi dari apa? Perbuatan kita. Kita nggak bicara, tapi perbuatan kita menjadi kesaksian tentang Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus di orang-orang sekitar kita. Benar nggak? Ya, betul. Ya, jadi memang kalau ditanya, kan Tuhan enak, kalau Yeremia mah enak, ada dialog. Langsung. Nabi Elia ada dialog sama Tuhan. Ini kita nggak ada dialog. Betul, nggak ada dialog. Tapi ada firman Tuhan kan, ada Alkitab. Kan Alkitab itu pada saat kita berdoa, kita bicara kepada Tuhan. Tuhan bicara kepada kita melalui kita baca apa? Alkitab. Jadi kan hubungan dua arah, komunikasi dua arah itu kan yang terbaik kan? Jadi komunikasi dua arah. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu. Lalu berikutnya tentunya dengan tekun berdoa ya, mengizinkan Roh Kudus berada dalam kehidupan hati dan dalam pikiran kita, itu menjadi satu indikasi juga buat kita saat kita mau menjalani kehidupan kita sebagai apa? Saksi-saksi Kristus. Memang kita tidak berdialog seperti Nabi Yeremia, tetapi melalui firman Tuhan, apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus tentang pemuridan, ya kan? Roh Kudus juga yang bersemayam dalam hati pikiran kita. Itu semua menjadi elemen-elemen untuk menguatkan kita bahwa siapapun ya tanpa kecuali, akan menjadi apa? Saksi-saksi Tuhan Yesus. Kalaupun kita tidak bercerita kepada orang lain, bercerita secara lingual, bicara, tapi melalui perbuatan kita sudah menjadi apa? Cerita buat orang-orang sekitar kita tentang kasih Kristus. Nah, itu dia. Dan ini Pendeta, aku juga ada satu poin nih dari kisah Nabi Yeremia ini. Bagaimana dia itu maksudnya dari kecil, bukan dari kecil, dari rahim ya, dari rahim tuh sudah ditunjuk. Dan awalnya dia sempat menolak. Responnya nggak menolak banget sih. Lumayan lah, kayak aku tuh punya kelemahannya ini, aku tuh punya kelemahannya Mana bisa jadi juru bicara Allah, tapi nggak pandai bicara. Iya, kan, betul. gitu. Tapi yang luar biasanya setelah kita bahas ini, Pendeta, bahwa dia menyadari kelemahannya dia seperti apa. Kadang-kadang kita bahkan tidak menyadari kelemahan kita. Overconfidence. Dan bahkan kisah dari Nabi Yeremia ini mengingatkan kepada kita semua, walaupun kita memiliki kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita, Tuhan yang akan melengkapkan. Buktinya, Nabi Yeremia mempunyai keistimewaan yang luar biasa yang sudah kita bahas tadi. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita semua kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan dalam apapun ya Pendeta. Dalam hal apapun. Sebagai saksi Tuhan. Itu ya kasih tahu ke Tuhan apa yang menjadi kekurangan kita dan biarkan Tuhan yang melengkapinya. Dan nantinya kita akan memiliki keistimewaan seperti Nabi Yeremia. Kalaupun nggak sama persis, tapi paling tidak punyalah keistimewaan. Pasti Tuhan akan kasih ya, Pendeta. Nah, Pendeta, sudah banyak sekali nih pelajaran-pelajaran dari Nabi Yeremia, tapi kita harus berhenti, Pendeta. Kita harus ke next segment, kita harus ke kesimpulan. Jadi teman-teman Facebook, jangan kemana-mana, kita akan saksikan kesimpulan dari episode kali ini, tetap di Facebook.
login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, Pendeta, kita ada di segmen terakhir nih, segmen Pendeta. kesimpulan ya. Segmen kesimpulan. Iya. Kita mulai dari mana nih, Pendeta, kesimpulannya? Jadi begini, Yeremia kan tadi kita sudah tahu terdiri dari 52 pasal. Ya, begitu banyak ayat, ratusan ayat. Nah, tentunya masing-masing kita mungkin punya ayat kesukaan, ayat favorit atau ayat hafalan yang terdapat dalam kitab Yeremia. Kita kasih 2 aja ya, nanti Anda tolong baca. Teman-teman Facebook juga tetap buka Alkitab ya. Yang pertama di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Pendeta, sedikit Pendeta, ini betulan ayat kesukaan gue. Yeremia 17 ayat 7. Ya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Iya, jadi apa yang dia katakan ini adalah bagian dari kehidupan dia, dan juga teladan Raja Yosia. Bagaimana orang yang diberkati Tuhan itu bagaikan pohon ya, yang di tepi. Kasihnya, kebaikannya, kemurahan hatinya selalu mengalir bagi orang-orang sekitar. Nah, yang kedua ini juga nggak kalah penting. Mungkin juga banyak menjadi ayat favorit teman-teman juga ya. Di pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, ini juga ayat favorit juga ya, bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sehingga rencana Tuhan lah yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita atau dalam rencana kita. Nah, teman-teman Facebook, kita bisa lihat di sini, selama 40 tahun pelayanan Nabi Yeremia, kita bisa melihat teladan, keistimewaannya. Itu semua bukan datang dari diri dia sendiri sebenarnya, tapi datang dari Tuhan sejak awal. Dan yakinlah, saya percaya bahwa kita semua juga bisa seperti Yeremia, yaitu menjadi saksi-saksinya. Bukan nabi, tapi menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan dan di dalam perkataan. Nah, kita lihat di sini juga, di dalam kehidupan Nabi Yeremia, di dalam panggilannya, menjalani kenabiannya, dia sering dihina, ya kan? Dia sering tidak diperdulikan, dan memang itu kenyataannya, karena akhirnya mereka takluk oleh kerajaan Babel. Tetapi, walaupun hal yang negatif terjadi dalam kehidupannya, tidak ada respon yang baik dari orang-orang yang dia kabarkan, tapi Yeremia tetap setia di dalam pelayanannya. Ini menjadi pelajaran juga buat kita. Seringkali mungkin kita melayani bersaksi, orang masa bodoh, orang acuh tak acuh, orang nggak peduli, bahkan mungkin kita dibully. Tetapi kita tetap menjalani fungsi kita sebagai saksi-saksi Tuhan. Sehingga Sehingga mungkin sebagian membuli kita, tapi sebagian akan teringat akan kasih Tuhan, atau malah mau belajar firman Tuhan. Karena Karena kesaksian-kesaksian kita. Lalu yang berikutnya, kita bisa lihat, sekiranya, karena Yeremia hidup kan sering dibawa ancaman, raja-raja yang jahat diancam, orang-orang yang nggak suka dia diancam. Walaupun dalam hidup ancaman, dia tetap mengedepankan kebenaran firman Tuhan. Dia nggak ada kompromi. Ya, itu juga yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita dibully, kita mungkin diancam, tetap ada kebenaran yang kita yang harus kita jalani. Kita nggak ada kompromi dengan yang namanya yang namanya kebenaran. Lalu yang berikutnya adalah, jangan pernah takut untuk memberitakan atau bersaksi lah kalau sekarang, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita tidak bisa takut. Bagaimana kita orang yang merasa diberkati Tuhan takut untuk menceritakan berkat Tuhan? Kan kayaknya nggak masuk akal, kayaknya anomali ya kan? Orang yang merasakan berkat Tuhan tapi takut menceritakan berkat Tuhan pada orang lain, kayaknya nggak mungkin. Orang yang merasakan berkat Tuhan biasanya dia penuh sukacita bersaksi tentang berkat Tuhan dalam kehidupannya. Saya yakin teman-teman Facebook adalah semua kalian adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, sehingga tidak sungkan untuk memberitakan kasih tersebut kepada kepada orang-orang sekitar. Itu kesimpulannya. Amin. Puji Tuhan sekali Pendeta untuk pelajaran-pelajaran kali ini. Puji Tuhan. Pendeta, boleh tutup episode ini dengan doa? Baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari segala kelemahan kami sebagai manusia berdosa. Kami hidup terbatas, Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan, itu adalah satu kesalahan di hadapan-Mu. Tetapi kami bersyukur, Tuhan selalu memberikan kami kesempatan kedua. Engkau selalu pulihkan keadaan kami dari segala kekurangan kami, sehingga kami dapat maju ke depan, kami dapat meluangkan waktu kami
untuk menuntaskan tugas sebagai saksi-saksi-Mu. Ya. Biarlah Engkau kuatkan masing-masing kami. Biarlah Tuhan kami istimewa. Kami tidak merasa istimewa di hadapan manusia, tapi kami ingin istimewa di hadapan Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Ampuni Bapa segala dosa kami, doa ini semua dialaskan dalam nama Tuhan Yesus, yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Hence sama-sama, untuk pelajaran Hana. di episode kali Puji ini. Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, banyak sekali ya teman-teman, pastinya pelajaran-pelajaran yang kita pelajari melalui Nabi Yeremia. Nah, tapi sebelum kita selesai nih teman-teman, seperti biasa kita, ya Pendeta, nggak mau bosan-bosan untuk mengajak teman-teman semua untuk subscribe, komen, like, dan juga share episode kali ini. Dan ide-ide nih teman-teman, boleh komen. Tokoh siapa yang teman-teman mau, atau mungkin narasumber Pendeta Hence juga boleh. Dan jangan lupa ada lonceng tuh ya Pendeta, untuk diaktifkan supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Demikian saja episode kita kali ini ya Pendeta. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, shalom.